Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ansyah Fitri dari kelas 10 APAP 2 mau menjelaskan tentang dampak sosial informatika. 1. Sejarah perkembangan komputer dan teknologi informatika. 2. Dampak positif sosial informatika. 3. Dampak negatif sosial informatika. Pertama-tama kita akan membahas sejarah perkembangan komputer dan teknologi informatika. Sejarah perkembangan komputer dan teknologi informatika. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Carl Babbage mencoba mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 5 generasi, yaitu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer, seperti komputer Antonov Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossal untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum UNIVAC diperkenalkan ke publik tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkatkan menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Model. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan FAX-nya. Komputer ini membawa ke perkembangan sistem operasi yang berpengaruh Unix. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadi tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Yang kedua, dampak positif sosial informatika. Dampak positif informatika tak selamanya harus bernilai negatif, tetapi juga bisa bernilai positif di antaranya. Dampak positif memudahkan seseorang berkomunikasi dengan orang lain. Dampak positif informatika yang pertama adalah memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya sangat jauh atau bahkan berada di beda negara. Dengan semakin mudahnya melakukan komunikasi, maka hubungan pun menjadi terjaga menjadi lebih baik.
Kedua, memudahkan pemerintah dalam melakukan sosialisasi kebijakan. Setiap kebijakan pemerintah yang baru harus disosialisasikan oleh pemerintah agar masyarakat terbiasa dengan kebijakan tersebut. Dengan adanya kemajuan teknologi membuat sosial informatika terus mengalami perkembangan, sehingga seringkali pemerintah menyebarluaskan sesuatu kebijakan melalui media sosial milik suatu lembaga. Yang ketiga, mudah mengetahui budaya luar negeri. Dengan adanya sosial ini membuat seseorang lebih mudah dalam mengetahui budaya luar negeri. Dengan begitu kita tidak perlu repot-repot untuk pergi ke luar negeri hanya untuk mencari sebuah informasi. Keempat, mudah menyebarkan karya-karya. Dengan adanya kemajuan teknologi dan juga sosial informatika yang terus berkembang, maka karya-karya anak bangsa akan lebih mudah disebarluaskan. Dengan begitu, negara Indonesia akan semakin lebih dikenal oleh banyak masyarakat dunia. Yang kelima, mudah melakukan pertukaran pelajar. Kemajuan teknologi juga memudahkan seseorang untuk melakukan pertukaran pelajar. Hal ini karena pendaftaran sudah bisa dilakukan secara online. Dengan begitu, akan banyak masyarakat Indonesia yang dapat menempuh pendidikan di luar negeri. Yang ketiga, dampak negatif sosial informatika, yaitu 1. Disinformasi. Dampak negatif informasi yang pertama ialah disinformasi. Hal ini sendiri diakibatkannya adanya penyalahgunaan kecanggihan informatika. Disinformasi juga sering terjadi baru-baru ini, diantaranya pada berita hoaks yang sangat merugikan masyarakat luar. Kedua, penjajahan budaya. Memang bagus dalam pembelajaran budaya asing, namun akibat yang ditimbulkannya adalah orang-orang akan lebih mencintai budaya asing ketimbang budayanya sendiri. Jika seperti ini secara tidak langsung, maka budaya lokal akan terjajah oleh adanya budaya asing. Akibatnya, nilai-nilai budaya yang telah turun-temurun akan hilang serta identitas budaya negara setempat juga akan menghilang pelan dan pasti. 3. Terciptanya antisosial. Kemajuan teknologi juga akan membuat seseorang lebih menikmati waktunya dengan komputer serta keberadaannya di rumah ketimbang bersosialisasi dengan orang lain. Salah satu bahaya kecanduan internet diantaranya adalah dapat menciptakan antisosial di dalam dirinya. Keempat, ujaran kebencian. Penyalahgunaan teknologi informasi juga mengakibatkan munculnya banyak ujaran kebencian yang sering dilakukan di media sosial. Ujaran kebencian ini sendiri banyak ditujukan kepada individu tertentu, organisasi, lembaga, penjabat negara, maupun suku, agama, ras, serta antar golongan tertentu. Dampak negatif informatika lainnya dapat menyebabkan timbulnya banyak konten negatif berupa pornografi atau pornografi anak, perjudian, penghinaan atau fitnah atau pencemaran nama baik, pengancaman atau pemerasan, serta terorisme atau radikalisme. Peraturan tentang konten negatif juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berisi informasi dan transaksi elektronik. 6. Munculnya kriminalitas atau cybercrime. Salah satu penyebab akibat meningkatnya kasus kriminalitas adalah banyaknya penyalahgunaan teknologi informasi. Beberapa kasus kriminalitas yang munculnya diantaranya adalah penipuan dan charging, cyberbullying, dan sabotase. Yaitu A. Penipuan dan charging. Kasus penipuan yang menggunakan teknologi ini marak terjadi saat ini. Hal ini sendiri dilakukan dengan memanfaatkan kebutaan korbannya pada bagian teknologi bekerja. Ditambah lagi dengan kelemahan dari sifat dasar manusia yang sangat mudah emosi. Salah satu penipunya diantaranya adalah charging, yaitu kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk kemudian melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga kemudian dirugikan banyak secara material maupun non-material. B. Cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan di dunia maya merupakan bentuk kekerasan yang kerap terjadi pada remaja. Akibatnya sangat luar biasa kepada korban yang masih di bawah umur serta remaja, seperti diantaranya menderita kegugupan, malu, stres, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri.
Yang ke-C, sabotas. Sabotas sebagai suatu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer ataupun sistem jaringan komputer yang terhubung langsung dengan internet. Yang ke-7, budaya tolong-menolong menjadi hilang. Pernahkah kamu melihat saat kecelakaan apa yang akan dilakukan oleh orang sekitar? Sebagai ada yang menolong, tetapi tidak sedikit pula yang melakukan foto-foto, merekam, atau sekedar menonton saja. Hal ini tentu saja mulai mengikis salah satu budaya leluhur Indonesia, yaitu gotong royong. Ke-8, kesenian tradisional mulai ditinggalkan. Hampir saja dengan poin sebelumnya mengenai kesenian tradisional yang terancam punah karena teknologi. Hal ini sendiri disebabkan oleh generasi penerus yang beranggapan bahwa budaya tradisional menjadi budaya yang kuno, tua, serta tidak menarik sama sekali. Yang ke-9, individualis. Dengan dimudahkannya teknologi informasi, seseorang juga akan merasa bahagia hanya dengan berbekal smartphone ataupun komputer. Padahal manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia itu juga membutuhkan manusia yang lain. Jika hal seperti ini terjadi secara terus-menerus, maka dapat mengancam kejiwaannya dan juga jiwa sosialnya. Sekian dari tugas saya, terima kasih. Jangan ragu untuk bertanya.